3, 2, 1, open the door. Ketemu lagi bersama saya Dika di PPT Belajar. Kali ini kita akan membahas soal PPAT. Teman-teman ada yang tahu nggak soal PPAT itu apa? Ya, PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah. Biasanya kalau kita memakai PPAT itu, mereka adalah salah satu mitra dari Kementerian ATR BPN yang bertugas untuk memastikan bahwa transaksi terkait hak atas tanah berjalan sesuai dengan aturan hukum dan tertib sesuai dengan administrasi yang berlaku. Kemudian, agar proses jual beli tanahmu dapat berjalan dengan lancar, Sobat PPT harus tahu nih apa yang harus diperhatikan saat bertransaksi bersama dengan PPAT. Untuk itu, sore ini kita udah kedatangan dengan Pak David. Selamat sore, selamat sore. Pak. Gini Pak, masih ada energi Pak? Aman. Oke, siap Pak kalau gitu. Oke, jadi Pak David ini adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan PPAT dari Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan PPAT. Tanpa menyingkat waktu, coba kita langsung tanya-tanya aja sama Pak Davidnya ya. Silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama ini mungkin basic dulu Pak. Kira-kira sekarang ini ada berapa PPAT Pak yang terdaftar? Kalau untuk sekarang ini, secara data yang bisa kita lihat di aplikasi Mitra yang kita punya, dapat saya sampaikan bahwa jumlah PPAT yang ada pada saat ini yang terverifikasi berdasarkan data ialah sejumlah 21.863. Itu tersebar di seluruh Indonesia yang sudah terverifikasi oleh kantor pertanahan setempat. Oke, banyak juga ya Pak, 20.000 lebih ya? Cukup banyak, 21.000 tersebar di 33 provinsi. Oke, nah kemarin itu juga banyak Pak yang di pengaduan itu banyak yang nanya gimana sih caranya ngecek PPAT itu secara online? Oh, jadi dengan 21.863 itu kan segitu banyaknya. Jadi masyarakat apabila ingin mengetahui PPAT-nya terverified oleh kantor pertanahan setempat atau tidak, sebenarnya sudah ada toolsnya di kanal Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bisa buka website Kementerian Agraria dan Tata Ruang, di sana ada tools verifikasi PPAT yang sudah terverifikasi daerah mana dan namanya siapa aja. Jadi para masyarakat dapat memanfaatkan tools itu untuk mengetahui apabila akan bertransaksi di daerah mereka. Mungkin itu yang dapat dibantu untuk pengetahuan dari masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengakses data itu ya Pak? Bisa mengakses secara luas, mengecek di sana apakah calon PPAT yang akan dijadikan sebagai untuk melaksanakan proses jual beli atau apa sudah terverifikasi, sudah aman, dan semuanya terjamin ada di website itu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, ini tugas dan fungsi PPAT itu sebenarnya apa sih Pak? Tugas dan fungsi PPAT, kalau kita ngomong tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 98 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 2016, PPAT itu diberi kewenangan oleh negara, oleh pemerintah, Kementerian Agraria, Menteri dalam hal ini untuk membantu pemerintah dalam proses pendaftaran tanah. PPAT ini dapat bekerja dengan menghasilkan 8 produk akta. 8 produk akta itu salah satunya antara lain akta jual beli, akta waris, imbreng, terus surat SKMHT, akta tanggungan, dan beberapa akta lainnya. Itu 8 akta yang bisa dibuat oleh PPAT. Begitu. Oke, jadi ada 8 akta. Ada 8 akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Nah, oke. Berikutnya nih Pak. Biasanya kan kalau di instansi-instansi gitu suka ada oknum nih Pak. Nah, kita itu kalau menemukan oknum yang tidak bertanggung jawab ini itu dari pengawasan kita sebagai BPN itu bagaimana sih Pak? Oh, bentuk pengawasan. Jadi BPN berdasarkan Permen 2 tahun 2018, BPN mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Jadi pembinaan di sini adalah memberikan update informasi, membina bahwa dia akan menjadi PPAT yang profesional, menguasai semua peraturan perundang-undangan, melaksanakan sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku.
Kalau terkait pengawasan, di sini menyatakan bahwa Kementerian Agraria mempunyai tugas mengawasi setiap tindakan-tindakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh PPAT tersebut. Pengawasan itu dapat bersumber dari pengaduan masyarakat atau bersumber dari hasil analisa atau pemeriksaan teman-teman di daerah. Atas dasar itu baru kita dapat memberikan sanksi apabila PPAT tersebut benar melakukan kesalahan. Oke. Tapi biasanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilaporkan itu seperti apa sih, Pak? Pelanggaran-pelanggaran itu seperti yang disampaikan di Permen 2 2018, ada 2 pelanggaran. Pelanggaran pertama pelanggaran karena pengaduan, yang kedua pelanggaran tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya sanksinya yang PPAT itu akan terancam pidana, itu pelanggaran. Lampiran pelanggarannya itu tercantum dalam lampiran 2 2018, misalnya tidak membacakan akta di depan para pihak, akta yang dibuat tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya, atau beberapa pelanggaran lain yang dapat membenarkan mereka dikenakan sanksi. Oh, berarti ini ada sanksi-sanksinya ya, Pak? Ada sanksi seperti yang di Permen 2 2018 itu pengenaan sanksinya ada beberapa. Salah satunya teguran tertulis, terus pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Di situ. Itu kategori-kategorinya diatur di peraturan perundang-undangan. Kapan PPAT dikenakan sanksi teguran tertulis atau kapan dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Oke. Nah, berikutnya nih Pak, ini buat teman-teman di luar sana nih Pak. Gimana sih Pak caranya menghindari transaksi yang merugikan ini? Jadi misalkan ada pemohon, apa aja sih yang harus kita perhatikan untuk menghindari hal tersebut gitu? Kalau untuk menghindari hal-hal tersebut terkait dengan mafia tanah atau apanya ya, yang harus kita perhatikan pertama ialah lokasi subjek objeknya itu harus jelas. PPAT yang ditunjuk itu harus dipastikan sesuai dengan kriteria dan verified apa tidak, bisa dilihat tadi di website BPN. Apabila sudah verified, kita bisa mengecek surat-suratnya, membawa ke kantor pertanahan mengadukan pengecekan gitu. Dan harus diperhatikan juga bahwa transaksi itu transaksi yang tidak mencurigakan. Misalnya di objek tanah tersebut yang pasaran harga tanahnya sekian, kok tiba-tiba lebih kecil dari biasanya. Itu harus diperhatikan juga sama calon-calon pembeli. Surat-suratnya harus benar diperhatikan, subjek objeknya harus jelas, begitu. Nah itu teman-teman, jadi kita harus verifikasi dan identifikasi terlebih dahulu ya soal tersebut. Nah kemudian itu, kalau misalkan emang ada kejadian nih Pak, mereka mengalami permasalahan, mereka tuh bisa melakukan pengaduan nggak sih Pak sebenarnya? Kalau untuk permasalahan dengan PPAT, kami menyiapkan kanal pengaduan. Pengaduan itu dapat ditujukan langsung ke menteri atau ditujukan ke kantor pertanahan atau kantor wilayah. BPN juga sudah membentuk namanya Majelis Pembina dan Pengawas Daerah dan Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah, serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat. Nah, itu kewenangannya disesuaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi dan melaksanakan serta menerbitkan setiap pengaduan-pengaduan dari masyarakat, khususnya di bidang kepepatian. Oke, berarti nanti prosedurnya itu gimana Pak pengawasannya? Kalau misalnya pengaduannya yang bersangkutan yang merasa keberatan atau yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke kantor setempat, kantor pertanahan setempat. Nanti atas dasar pengaduan tersebut, kantor pertanahan setempat akan menindaklanjuti dan mengkoordinir dengan para anggota Majelis Pembina dan Pengawas Daerah sampai melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu nanti dilaporkan secara berjenjang ke Majelis Pembina Wilayah sampai ke Majelis Pembina Pusat apabila sanksinya akan pemberhentian dengan tidak hormat. Mungkin begitu prosedur secara berjenjang pelaporannya dan pemeriksaannya sampai dengan sanksinya. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya pengaduan itu nanti bisa langsung disampaikan aja ke pusat, nanti akan berjenjang, akan selalu diawasi. Nah, jadi mungkin bincang-bincang kita sampai situ aja nih, Bli. Siap. Mungkin kira-kira setelah ini ada yang mau ditambahin lagi nggak? Mungkin untuk dari kami cukup. Kami memesan cuma kepada para masyarakat yang akan melaksanakan transaksi baik jual beli atau apapun itu yang objeknya berupa tanah, harus cermat dan tepat dalam memilih PPAT yang akan
dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akte jual beli. Banyak tools-tools dan fasilitas yang sudah kami siapkan dalam memilih PPAT-PPAT yang sudah terverifikasi seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Dan para masyarakat harus lebih teliti dan awas karena objek tanah itu makin ke sini nilainya menjadi makin tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ya, siap. terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak David atas penjelasannya. Semoga ini berguna buat teman-teman dan netizen di luar sana yang Mudah-mudahan. membutuhkan informasi dan bisa menambah wawasan kita semua. Baik, mungkin itu saja informasi yang dapat kita sampaikan. Sekian dan bertemu lagi di episode selanjutnya.